Halo teman-teman, kembali lagi di praktikum Sistem Informasi Geografis. Nah, tak terasa kita udah sampai ke acara 9. Nah, untuk acara 9 ini kita akan mempelajari tentang buffering dan permodelan zonasi. Nah, sebelum kita mulai ke praktiknya langsung, kita akan sedikit mengulas mengenai buffering. Nah, apa sih itu buffering? Buffering merupakan salah satu analisis yang ada di atau yang terdapat dalam sistem informasi geografis. Nah, buffering ini biasanya digunakan untuk analisis yang bertujuan dalam memetakan cakupan wilayah atau jangkauan jarak suatu objek ataupun fenomena geosfer itu sendiri. Fungsi utama dari buffering yaitu untuk menganalisis jangkauan area dari suatu fenomena geosfer. Jadi dengan analisis buffering ini, peneliti itu dapat menentukan batas wilayah pengaruh dari objek yang akan diteliti. Nah, nantinya hasil akhir dari buffering ini berupa poligon. Untuk prosesnya, ini akan menghasilkan wilayah cakupan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi letak objek yang ada di dalam ataupun di luar lingkaran buffering. Nah, buffering ini umumnya digunakan untuk pemetaan seperti nilai lahan atau harga lahan, kemudian pemetaan area daerah aliran sungai, pemetaan rencana perluasan jalan, kemudian ada cakupan layanan fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Kemudian dapat juga digunakan untuk pemetaan zona jaringan listrik dan air. Nah, setelah kita mengetahui mengenai buffering ini, kita langsung aja melakukan prakteknya bagaimana sih melakukan buffering. Nah, sama seperti acara-acara yang sebelumnya, untuk melakukan buffering, kita akan menggunakan data dan bahan. Kita akan menggunakan bahan atau data dari SHP. Nah, untuk SHP itu sendiri saya download di internet di Indonesia Geoportal. Nah, khusus pada acara hari ini saya akan melakukan buffering di wilayah Banjarnegara, dan untuk alatnya masih sama, kita akan melakukan di ArcGIS ya. Oke, kita mulai aja ya langsung. Jadi yang pertama kita membuka ArcGIS. Oke, seperti biasanya kita akan mengatur frame agar kita lebih mudah dalam melakukan buffering. Seperti biasanya kita menggunakan A2 landscape. Kita ke view, data view. Nah, langsung aja kita akan melakukan atau menambahkan data ke lembarnya dengan cara add data. Nah, untuk add data sendiri, di sini saya akan memasukkan 3 atau lebih dari 3 data yang berbeda.
Nah, yang pertama yaitu administrasi desa. Yang kedua adalah data yang akan kita buffering. Nah, untuk data yang akan buffering pada acara ini saya menggunakan data sungai. Kemudian yang terakhir ada data pendukung. Saya akan memasukkan satu persatu dulu ya. Jadi yang pertama adalah administrasi desa. Kita add. Kemudian setelah administrasi desa, kita akan memasukkan data pendukung seperti kebun, agri ladang, agri sawah. Kita add. Dan yang masih ada lagi satu yaitu permukiman kita add. Dan yang terakhir kita memasukkan data yang sungai. Jadi data ini akan nantinya dilakukan buffering. Kita klik add. Nah, setelah kita memasukkan semua datanya, kita akan mengubah warna-warnanya ya. Jadi ini kan ada yang sama, jadi kita akan membedakan. Yang pertama administrasi desa. Nah, untuk administrasi desa mungkin kita bisa pilih olive, kita oke. Agri sawah kita yang green aja. Kemudian agri ladang kita yang agak semi-semi hijau. Jadi mungkin mid green aja ya. Oke. Dan yang agri kebun agak jadi mid yellow. Dan untuk permukiman itu kita pilih yang LT orange. Oke. Nah, untuk sungai jadi disamakan aja. Jadi sungai itu kita pakai warna biru dengan ketebalan 0,2. Kemudian kita pilih oke. Nah, sebelum ini ada satu langkah yang ketinggalan. Jadi sebelum kita melakukan proses selanjutnya, jadi kita harus memproyeksikan dahulu. Jadi kita akan meletakkan proyeksinya itu dengan tepat, karena jika tidak tepat maka prosesnya akan terkendala. Nah, kita klik di view, kemudian data frame properties, kita atur koordinatnya itu di mana. Nah, ini WGS 1984. Ini udah ya, udah benar. Kemudian untuk selanjutnya kita UTM WGS ke Sourceton yang UTM 49, karena Banjarnegara termasuk dalam 4 zona 49S. Kita jangan lupa apply dan kita pilih oke. Nah, setelah kita lakukan referensi geografi, akhirnya kita akan melakukan buffering. Nah, sebelumnya kita harus mengecek lagi data tabel atau atribut table di sungai. Caranya dengan klik kanan, kemudian open attribute table. Nah, di sini ada nama sungai ya. Nah, nama sungainya ini kita akan kelompokkan atau urutkan dari sungai yang terbesar ke yang terkecil. Caranya itu dengan klik kanan, kemudian sort ascending. Nah, oke, di sini udah selesai. Jadi ini udah urut ya. Kita bisa langsung close aja, nggak apa-apa. Kita kembali ke data ini. Selanjutnya kita akan melakukan buffering.
buffering itu sendiri itu dapat dilakukan dengan jarak atau radius dari suatu objek. Nah, untuk melakukannya ini dapat dilakukan dengan mencari atau men-search di sini dengan ketik kata kuncinya buffering, kita enter. Kemudian setelah ini kan banyak sekali pilihannya, kita pilih yang analysis tools. Oke, ini muncul optionnya lagi. Untuk cara yang kedua itu kita ke geoprocessing, kemudian kita buffer. Nah, ini sama ya, akan muncul option. Nah, untuk input filtersnya itu kita pilih yang akan kita buffering. Jadi di sini akan melakukan buffering sungai, jadi yang dimasukkan adalah sungai. Kemudian kita klik, tunggu dulu. Nah, ini kemudian untuk linear unit, jadi saya di sini akan membuat tiga macam. Jadi linear unitnya itu saya 30 meter, 60 meter, dan 90 meter. Yang pertama adalah yang besar lebih dahulu, yaitu 90 meter. Ini meter ya. Kita klik OK. Kita tunggu proses bufferingnya. Nah, saya ingatkan kembali, ketika dalam proses buffering ini kita tidak boleh melakukan atau memproses yang lainnya, karena hal ini kan berpengaruh pada hasil buffering itu sendiri. Nah, oke, di sini buffering untuk yang 90 meter udah jadi. Nah, kita langsung aja ganti namanya. Kita ganti namanya buffering, buffer tinggi ya. Tinggi. Kita apply dan jangan lupa kita pilih OK. Nah, kita ganti sekalian, nanti kita lakukan buffering untuk yang jaraknya 60 sama 30. Caranya sama seperti tadi. Input fiturnya itu sungai, untuk linearnya 60 meter. Meter ya, jangan lupa harus meter. Klik OK. Nah, oke. Untuk buffering yang kedua ini sudah selesai. Langsung aja kita ganti namanya ke buffering yang sedang ya. Buffering sedang. Kita apply dan kita klik OK.
Oke, jadi ketika kita perbesar, ini udah ada perbedaannya. Nah, untuk yang warnanya agak tua ini itu masuk yang buffering yang tinggi, jadi radiusnya 90 meter. Nah, kemudian saya akan melakukan buffering yang terakhir, yaitu dengan jangkauan 30 meter. Untuk inputnya masih sama, yaitu sungai, dan linear unitnya itu 30 meter ya. Kita klik OK. Tunggu dulu proses bufferingnya. Oke, untuk buffering yang terakhir udah selesai, jadi langsung kita ganti namanya. Sedang, kecil ya, kecil. Kita klik apply dan kita klik OK. Nah, di sini udah selesai melakukan buffering dengan 3 jarak. Kemudian kita akan mengganti warnanya atau colornya. Untuk yang sungai dengan buffering jarak kecil itu kita pilih yang Mars Red dengan ketebalan 0,2. Kita klik OK. Kemudian untuk sungai yang sedang, kita pilih fill colornya yang solar yellow dengan ketebalan sama 0,2. Klik OK. Dan yang terakhir, fill colornya pilih yang medium apple, karena ini merupakan jarak yang jauh, jadi tidak terlalu terpengaruh ya. Oke, sudah selesai bufferingnya. Nah, sekarang saya akan memilih current data yang akan saya analisis, karena nggak mungkin jika saya melakukan analisis di seluruh daerah karena sangat luas. Jadi caranya dengan pilih skalanya. Misalnya saya pilih skala 800 meter, 80 misalnya ya. Satu banding 50.000. Oke, jadi saya geser-geser aja. Saya akan menganalisis untuk daerah yang sini. Jadi di sini ada permukiman ya, permukiman warga. Jadi ketika ada luapan air atau suatu saat ada hujan yang deras, kemudian meluap, sungainya meluap. Nah, di sini yang
terdampak itu permukiman warga ya. Jadi pada radius 30 km, 60 km, dan 90 km itu permukiman warga masih terpengaruh oleh luapan banjir akibat meluapnya sungai. Kemudian selain di permukiman, ada juga yang di agri ladang dan juga agri kebun. Nah, di sini daerah mereka yaitu agri ladang, agri kebun itu terpengaruh karena adanya banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai. Jadi fungsi dari buffering ini kita dapat melakukan analisis seberapa jauh dampak atau jangkauan ataupun jarak yang disebabkan karena adanya suatu fenomena atau objek geosfer. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini di acara 9. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di acara selanjutnya. Dadah.